Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua khususnya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur bisa mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar yang berada di Kota Bandung. Dan alhamdulillah pula kita diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi salah satu tempat bersejarah yaitu Museum Rasulullah. Dan kami di sini terkhusus kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Usef Saifullah, yang kedua ada Fahmi Faisal, yang ketiga ada saudara Aziz Nahrawi, yang keempat ada Nazmah Fatiyah, yang kelima ada Cindy Yudanti yang insya Allah akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana literasi perkembangan sejarah Rasulullah dari mulai terjadinya Futuh Mekah sampai nanti sampainya sejarah Islam ke Indonesia, ke Nusantara. Dan inilah gambaran daripada perang gajah pada masa itu. Berdasarkan bagan ini, silsilah Nabi dimulai dari Qusay. Lahir sekitar tahun 400 Masehi, pemersatu suku Quraisy. Beliau memiliki anak bernama Abdul Manaf. Lahir pada 430 Masehi yang melanjutkan kepemimpinannya dan pelayanan jamaah haji. Dari Abu Hanafa lahir Hashim. Lahir pada tahun 464 Masehi yang dikenal menjamin kebutuhan makanan dan minuman jamaah haji. Putranya bernama Abdul Muthalib. Lahir pada 497 Masehi, kakeknya Nabi yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib memiliki putra bernama Abdullah. Lahir pada 545 Masehi, ayah kandung Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah lahir Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 570 Masehi di Mekah, Nabi menikah dengan Khadijah dan memiliki putri bernama Sayyidah Fatimah, yang kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan itu lahirlah cucu-cucu Nabi yaitu Al-Hasan dan Husain yang menjadi cikal bakal keturunan Rasulullah SAW hingga sekarang. Keturunan mereka disebut Sayyid Syarif. Dan ini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Barjanji yang menjelaskan tentang kisah Kanjeng Nabi dari mulai lahirnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Begitulah sedikit penjelasan dari kitab yang ada di dalam museum ini. Terima kasih. Ini salah satu sejarah yaitu yang disebut dengan Guha Hiro, yang dimana di sini di Guha Hiro adalah dimana wahyu Allah itu yang pertama diturunkan kepada Kanjeng Nabi yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kondisi Ka'bah dari masa ke masa. Ka'bah tahun 2000 sebelum Masehi, ketika Ibrahim alaihissalam membangun kembali Ka'bah bersama Ismail alaihissalam. Yang kedua, kondisi bangunan Ka'bah sekitar 1500 sebelum Masehi, ditambahkannya hijr Ismail, cikal bakal komunitas masyarakat kota Mekah. Yang ketiga, Ka'bah tahun 450 Masehi. Ka'bah dijadikan sebuah kuil suci yang sangat dihormati oleh semua orang Arab. Yang keempat, Ka'bah tahun 570 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan kondisi Ka'bah seperti ini. 995 setelah direnovasi oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz dengan memperluas kawasan Masjidil Haram mencapai 76.000 meter persegi.
persegi. Yang keenam, Ka'bah tahun 2020, kiswah dilipat sebagian dan dinding Ka'bah bagian bawah dilapisi kain putih untuk sterilisasi dan mencegah penularan COVID-19. Kondisi Ka'bah seperti ini, kain dilapisi dengan emas. Dan ini sahabat, kami akan memperlihatkan salah satu perabotan-perabotan yang ada di rumah baginda Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang salah satunya perabotan yang ada di rumah Kangjeng Rasul, yaitu terbuat dari tanah yang begitu liat, sehingga tanah yang dibuat bisa membentuk menjadi wadah-wadah yang dipakai dalam perabotan dalam rumah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Hati ini menangis ketika melihat sebuah replika yang dimana seorang pimpinan, seorang jenderal perang yang, ya Allah, ini adalah replika bajunya Rasul dan juga terumpahnya Rasul, ada juga sendalnya Kangjeng Rasul. Sungguh sederhana, tapi bukan berarti Rasul itu miskin, tapi beliau adalah seorang pemimpin yang sederhana. Replika baju perang. Di hijrah pertama Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, mendirikan Masjid Nabawi. Yang ketiga, perjanjian Madinah. Di hijrah kedua turun izin berperang, Quran surat Al-Hajj ayat 22 dalam rangka mempertahankan diri perang Badar. Perang Badar, perang pertama yang dilakukan antara umat muslim dengan kafir Quraisy. Pasukan muslim berjumlah 313 orang dan pasukan Quraisy berjumlah 1.300 orang yang dipimpin Abu Jahal, paman Rasulullah SAW. Perang Badar dimenangkan umat muslim sebagai pemimpin perang Rasulullah SAW, memerintahkan agar sumur-sumur dikuasai terlebih dahulu supaya pasokan air untuk kafir Quraisy terputus. Kemenangan tersebut memberi pengaruh besar bagi umat Islam. Secara politika, suku-suku di Jazirah Arab mengakui Madinah sebagai kota yang berdaulat. Di tahun ketiga yaitu Perang Uhud, di hijrah kelima yaitu Perang Hondak, yang keenam Perjanjian Hudaybiyah, yang ketujuh yang pertama berdakwah dengan secara korespondensi dengan para penguasa. Yang kedua perang Khibar. Yang di hijrah ke-8 yaitu perang Mu'tah dan Futuh Mekah. Di hijrah ke-9 yaitu perang Tabuk, dan di hijrah ke-10 Haji Wada. Yang kedua turun ayat terakhir Quran surat Al-Maidah ayat 5. Hijrah ke-11 Rasulullah SAW wafat. Inilah replika pedang Rasulullah yang dipakai pada waktu perang Badar, dan inilah panah dan busurnya. Selanjutnya ini panji daripada Rasulullah. Ini adalah rute hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Pada rute itu terlihat dua jalur garis putus-putus. Jalur utama yang biasa dilalui oleh banyak antara Mekah dan Madinah. Jalur ini terbuka dan mudah ditemukan. Garis lurus, jalur khusus yang ditempuh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jalur ini melewati daerah lembah, bukit, dan tempat yang tersembunyi. Sengaja dipilih agar tidak terlihat dan terhindar dari kejahatan musuh. Dengan memilih jalur ini, perjalanan Nabi Muhammad SAW berlangsung aman hingga Nabi Muhammad SAW dan rombongan tiba dengan selamat di Madinah, yang kemudian menjadi pusat perkembangan Islam selanjutnya. Sedikit penjelasan tentang persebaran Islam ke dunia. Awal mula Islam lahir dan berpusat di Jazirah Arab, mulai menyebar luas ke berbagai wilayah dunia sejak abad ke-7 Masehi.
Alur utama penyebaran salah satunya adalah jalur paling penting adalah jalur perdagangan yang meliputi jalur rempah, jalur sutra, jalur kayu manis. Cara penyebarannya adalah dilakukan oleh pedagang muslim yang berlayar dan berkelana ke berbagai penjuru. Mereka tidak hanya berniaga tetapi juga menyampaikan ajaran Islam secara damai, bertahap, dan lewat keteladanan akhlak. Tidak melalui paksaan, melainkan melewat interaksi sosial dan kepercayaan masyarakat setempat. Wilayah yang dijangkau melalui jalur ini, Islam masuk dan berkembang ke Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Eropa dan Afrika. Inti singkatnya, Islam menyebar dari Jazirah Arab ke seluruh dunia mulai ke abad ke-7, terutama lewat jalur perdagangan, disampaikan secara damai oleh para pedagang. Dan pada akhirnya Islam sampai di Indonesia. Dan masuknya Islam ke Indonesia itu melalui beberapa fase, baik dari fase pertama yaitu perdagangan yang masuk dari pelabuhan Selat Malaka, Samudra Pasai, Palembang, Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang masuk Islam ke Indonesia itu melalui jalan hidayah seperti dari awalnya pernikahan. Misalnya laki-lakinya orang Arab, kemudian istrinya orang Indonesia. Kemudian ada juga dari segi pendidikan di abad ke-7. Maka di Indonesia mulai adanya pesantren tradisional yang didirikan oleh para ulama sebagai pusat dakwah Islam. Kemudian dari akulturasi budaya abad ke-12 sampai 14 Masehi, tradisi Hindu dan kepercayaan lokal berbaur dengan nilai-nilai Islam. Dan inilah replika bagaimana Islam sampai di Indonesia. Akhirnya Islam masuk di daerah Jawa Barat. Masuknya Islam di Jawa Barat diawali dengan pendekatan kultural seperti perdagangan dan pernikahan. Pengenalan Islam pada masyarakat oleh para ulama melalui pembangunan langgar, musala, tajuk seperti masjid dan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan kajian keislaman, hingga memunculkan banyak tokoh penting yang mengawali penyebaran Islam di Jawa Barat. Adapun tokoh penting yang mengawali penyebaran Islam di Jawa Barat yaitu Haji Purwa, Pangeran Batalega, Syekh Hasanuddin, Syekh Kuro, Syekh Datuk Kahfi, Ki Gedeng Tapa, Nyi Subang Larang, Prabu Pemanah Rasa, Pangeran Walasungsang, Nyi Laras Santang, Kian Santang, dan Syekh Syarif Hidayatullah. Terakhir dari kelompok kami menjelaskan tentang tokoh-tokoh Islam yang masuk dalam perkembangan di Jawa Barat seperti Syekh Kuro, Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati, Pangeran Kian Santa, dan Syekh Abdul Muhyin. Mereka berdakwah secara damai lewat pendidikan, perdagangan, dan pendekatan budaya. Hasilnya, Islam tumbuh subur diterima masyarakat dan mewarisi tradisi modern yang bertahap sampai sekarang. Intinya, semua pendakwah tanpa paksaan lewat akhlak baik, perbuatan budaya, dan pendidikan, sehingga Islam diterima luas dan tumbuh menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda hingga kini. Inilah nama-nama tokoh yang lainnya. Itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami yang berjumlah 5 orang, yang mana telah memaparkan sedikit tentang sejarah Rasul dari mulai lahirnya baginda Rasulullah SAW sampai Futuh Mekah, sampai hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke Madinah, bahkan sampai wafatnya baginda Rasulullah SAW, bahkan sampai Islam sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke Jawa Barat tanah Pasundan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.